Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada hewan sapi. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Tahukah kalian bahwa pola sistem pencernaan pada hewan umumnya sama dengan manusia loh, yaitu terdiri atas kerongkongan, lambung, usus, hati, dan pankreas. Namun demikian, struktur alat pencernaan kadang-kadang berbeda dengan hewan yang satu dengan hewan lainnya. Soalnya jenis makanan hewan yang dimakan berbeda-beda, makanya struktur gigi dan lambung hewan berbeda-beda. Ada loh beberapa jenis hewan yang memiliki tempat penyimpanan sementara sebelum makanan dicerna di dalam lambung. Jenis hewan yang memiliki tempat penyimpanan sementara sebelum makanan dicerna di dalam lambung adalah hewan ruminansia. Contoh hewan ruminansia ada sapi, kambing, dan domba. Hewan ruminansia atau disebut juga hewan pemama biak adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah. Pertama, dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Gigi pada hewan sapi dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama, gigi seri berfungsi untuk menjepit makanan. Yang kedua, gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang ketiga, ada gigi taring, tapi gigi ini tidak berfungsi dengan baik. Bagian-bagian dalam sapi terdapat rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Bagaimana proses pencernaan pada sapi? Mari kita simak berikut ini. Dimulai dari sapi memakan rumput, lalu masuk ke mulut untuk dikunyah oleh sapi. Selanjutnya, rumput masuk ke dalam rumen. Lalu, proses yang terjadi di rumen yaitu terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Di rumen juga terjadi proses pencernaan makanan hingga menjadi bubur dengan bantuan dinding rumen. Saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali oleh sapi. Kemudian, setelah pengunyahan kedua, rumput atau makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Dalam bagian lambung, retikulum, proses fermentasi terjadi dengan bantuan bakteri anaerob dengan protozoa. Setelah itu, di retikulum juga terjadi absorpsi dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, proses pencernaan dilanjutkan di omasum. Pada proses di omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Lalu dilanjutkan kepada proses abomasum. Dalam abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin yang dihasilkan oleh obomasum. Baru makanan masuk ke dalam usus halus hewan ruminansia. Pada proses ini, sari-sari makanan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh menjadi energi. Pada usus halus, terjadi proses absorpsi dan fermentasi pada tubuh sapi. Setelah sari-sari makanan diserap tubuh, maka sisa makanan akan bergerak ke anus dan ampas akan dikeluarkan. Sampai situ dulu ya, semoga bermanfaat. Dadah!